Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas lagi atau diskusi ya tentang berbagai gugus fungsional organik atau gugus fungsi yang ada di kimia organik ya. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada nama gugusnya, kemudian struktur gugusnya dan juga contoh dari gugus fungsi tersebut gitu. Nah, pendahuluan dulu. Jadi gugus fungsional adalah suatu atom atau bisa satu atom ya, berarti suatu atom atau kelompok atom dalam molekul yang berfungsi sebagai sisi aktif reaktivitas kimiawi ya. Maksudnya apa? Berarti gugus fungsi tersebut itu yang berperan atau yang berikatan atau yang menghasilkan suatu senyawa atau sifat tertentu dari senyawa tersebut gitu. Ini contohnya misalnya kita punya gugus alkil halida ya, RCl di sini. Nah, ketika dia bertemu dengan gugus OH, ini paling gampang nih. Nanti si Cl lepas ya. Cl lepas dan OH-nya itu ntar ini masuk nih teman-teman nih. Ini biasa dikenal dengan reaksi substitusi. Nanti kita bahas di video-video lain ya. Jadi di sini gugus fungsinya adalah si RCl di sini ya. Karena dia yang berperan sebagai reaksinya yang ada di situ gitu. Paling mudahnya seperti itu ya. Nah, kita mulai dengan beberapa gugus fungsi. Ini gugus fungsi yang paling umum ya. Yang pertama ada alkana ya di sini. Alkana, alkena dan juga alkuna ya. Nah, untuk alkana dia rumus bangunnya adalah struktur umum adalah RH di sini. RH di mana R-nya itu tidak pernah H ya teman-teman ya. Atau R-nya itu bukan H berarti. Kemudian kalau misalnya alkena dia itu mempunyai suatu ikatan rangkap di C-nya gitu. Ini paling gampang ya. Ikatan rangkap 2. Kalau alkuna itu dia punya ikatan rangkap 3 di antara C-nya. Kalau alkana tunggal teman-teman ya. Ini contohnya kalau alkana adalah propana ya di sini ya. Propana. Kalau misalnya alkena adalah 1 butena, dia punya ikatan rangkap 1 buah di sini. Kemudian yang alkuna adalah etuna di sini ya. Dia punya ikatan rangkap 3 ya. Jadi kalau kita gambar ulang misalnya kita punya etana ya. Etana. Ini adalah alkana, kemudian kalau alkena berarti etena namanya. Nah, kalau alkuna berarti etuna ya teman-teman ya. Nah, kebanyakan. Sorry. 3 ya. Nah, jadi walaupun sama-sama mengandung atom C, dia itu punya ikatan rangkap yang berbeda. Akibatnya jumlah H-nya juga berbeda teman-teman gitu. Makanya satu namanya adalah alkana yang rantai tunggal, yang rangkap 2 adalah alkena, yang rangkap 3 adalah alkuna. Kemudian adanya gugus aromatik ya. Gugus aromatik itu biasanya dikenal dengan fenil atau aril teman-teman ya, atau gugus benzen di situ. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Ini juga bisa digambar seperti ini ya teman-teman ya, sama aja. Misal kalian menemukan nah ini kayak gini. Ini sama dengan gugus yang ini sebelah kiri. Karena dia sifatnya itu elektronnya terdelokalisasi atau berpindah-pindah, makanya dia berbentuknya seperti ini nih. Nah, contohnya adalah toluen di sini ya. Toluen itu suatu benzim mengikat metil di situ kelihatan. Kemudian selanjutnya adalah alkil halida atau disebut dengan haloalkana, di mana suatu alkana yang mengikat suatu atom halogen. Bisa F, Cl, Br maupun I ya di sini ya. Makanya namanya adalah Rf, RCl, RBr maupun Ri atau R iodida ya. Nah, paling gampang adalah kloroform di sini ya. Kloroform. Kemudian selanjutnya adalah alkohol ya. Alkohol adalah suatu alkana atau suatu alkil yang mengikat OH di situ, di mana R-nya itu bukanlah H di situ. Kalau H berarti jadi H2O teman-teman ya. Ini jelas ya. Berarti bukan. Makanya R-nya itu tidak pernah H. Nah, paling gampang contohnya adalah metanol di sini. Sorry. Alkohol atau etanol atau etil alkohol di sini ya. Paling gampang ya. Jadi kalau alkana di sini berarti alkananya adalah etana ya, ditambah dengan gugus OH,
itu menjadi etanol ya. Nah, selanjutnya adalah ether. Ether itu rumus general strukturnya adalah ROR, di mana R-nya itu tidak pernah H ya, atau bukan H. Itu paling gampang contohnya adalah dimetil ether atau dietil ether di sini nih. Nah, kalau metil berarti C-nya itu ada 2, kalau dietil berarti ada 4 ya di sini ya. Jadi ether ini adalah apa namanya? Isomer dari alkohol, teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya etanol misalnya di sini CH3 CH2OH atau namanya etanol, ketika C-nya dipindah ke dalam sini nih ke kanan, maka dia menjadi dimetil ether nih ya. CH3 O CH3 atau namanya adalah dimetil ether. Makanya si ether ini adalah isomer dari alkohol. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, isomer itu adalah suatu senyawa yang rumus bangunnya berbeda, namun rumus umumnya itu tetap sama, teman-teman ya. Karena jumlah C-nya, jumlah H-nya maupun jumlah O-nya tetap sama di situ. Yang berbeda adalah rumus bangunnya atau rumus strukturnya. Nah, selanjutnya adalah tiol atau disebut juga merkaptan. Dia punya struktur umum adalah RSH. Di sini juga sama, R-nya itu bukan H ya. Contohnya adalah ters-butil tiol ya di situ ya. Punya gugus atau punya atom sulfit di situ. Punya atom sulfur di situ ya. Kemudian ada juga tioether atau disebutnya sulfida. Dia rumus bangunnya adalah RSR, di mana R juga bukan H. Contohnya adalah metil tioetana di sini nih, gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah senyawa amin. Senyawa amin itu dia adalah senyawa yang mengikat NH2 ya. Nah, kalau di sini sebutnya amina primer berarti karena dia terikat pada C primer. Kemudian ada amina sekunder ya di sini ya. Ini sekunder, ini primer ya. Kemudian ada tersier ya. Di sini amina tersier. Contohnya paling gampang adalah dimetil amina di sini. Nah, selanjutnya adalah aldehid. Aldehid strukturnya adalah RCHO ya disebutnya ya. Bukan RCOH. Kalau RCOH berarti jadi alkohol nanti. Jadi bacanya adalah RCHO. Paling gampang contohnya adalah asetaldehid ya. Nah, selanjutnya adalah keton. Keton itu strukturnya adalah RCOR. Paling gampang contohnya adalah aseton. Nah, tadi juga sama, kalau tadi alkohol itu berisomer dengan ether, di sini aldehid berisomer dengan keton. Dimana kalau kita gambar nih, misalnya asetaldehid ya, CH3 CHO. Nah, itu kalau misalnya ini nggak bisa, teman-teman ya. Harus misalnya propanal lah, coba ya, propanal CH3 CH2 CHO ya. Nah, ini kalau misalnya gugusnya kita pindah ke sini nih, ke tengah, nanti dia menjadi keton nih, teman-teman nih. Keton. CH3. Ini jumlah C tetap sama, ada 3, jumlah H juga sama, ada 6 ya. Jumlah O-nya ada 1. Jadi antara aldehid dengan keton dia itu saling berisomer satu sama lain ya di situ ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah asam karboksilat. Strukturnya adalah RCOOH ya. Nah, paling gampang contohnya adalah asam asetat di situ. Kemudian ada lagi adalah asid klorida. Strukturnya adalah RCOCl. Contohnya adalah etanoil klorida atau biasa disebut asetil klorida di situ. Nah, kemudian ada asam anhidrit. Dia rumus strukturnya adalah RCO 2 kali O ya. RCO 2 kali O di sini nih. Nah, paling gampang itu atau paling sering kita lihat adalah contohnya adalah asam asetat anhidrit di situ atau disebut juga asetik anhidrit ya. Kemudian ada ester. Ini juga sama, ester itu berisomer dengan asam karboksilat ya. Jadi kalau kita punya misalnya asam etanoat ya, paling gampang ya, asam etanoat CH3
atau asam propanoat deh, asam propanoat di sini. CH2 COOH. Nah, ini ketika C-nya itu pindah ke sini nih teman-teman nih. Ini asam propanoat ya. Ketika C-nya pindah ke sini, nanti dia menjadi ester nih. Ya. CH3 COOCH3. Jadi ester ya. Atau menjadi metil etanoat ya di situ ya. Di mana jumlah atomnya, jumlah C-nya, jumlah H-nya maupun jumlah O-nya itu sama ya di situ ya. Jadi dia saling berisomer satu sama lain antara asam karboksilat dengan ester ya di situ ya. Nah, ini paling gampang contohnya adalah etil asetat di situ ya. Nah, kemudian ada amida. Amida itu rumus bangunnya adalah dia adalah salah satu turunan dari amina ya, berarti ya. Cuma ada gugus keton di situ. Rumus bangunnya adalah RCONH2 dan contohnya adalah C2H5CONH2 atau disebut juga propanamida berarti. Nah, yang terakhir itulah nitril, dia rumus bangunnya adalah RCN dan contohnya adalah asetonitril. Nah, perlu saya jelaskan di mana R di sini adalah suatu grup hidrokarbon bisa metil, teman-teman. R-nya tadi, R yang tadi kan ada R di sini ya. Ada R, ada R, ada R. Dia itu bisa suatu hidrokarbon, bisa metil, bisa etil, atau kadang-kadang bisa H atau fenil. Walaupun tadi ada beberapa pengecualian ya, bahwa si R-nya itu bukan H. Gitu. Nah, inilah referensi dan buku yang saya gunakan sebagai dasar atau acuan di diskusi kali ini. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.